Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, jumpa lagi nih setelah UTS ya Miss ya. Iya. Setelah mereka berjuang ini, kita akhirnya bertemu lagi di pertemuan yang ke-8. Dan sama seperti semester kemarin ya, di previous semester itu di pertemuan ke-8 kita ini akan membahas soal-soal UTS yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, kemarin soalnya ada 20 ya Miss ya. Iya. Nah, dari materi ke-1 sampai ke-7. Jadi di sini kita bahas kenapa jawabannya itu, kenapa kok enggak yang lain gitu, supaya teman-teman bisa ini ya, bisa mengira-ngira nilainya juga bisa, juga bisa untuk ini ya, refleksi gitu ya Miss ya. Oh kok ternyata kemarin itu saya salah itu karena ternyata jawabannya itu gini, misal kayak gitu. Nah, langsung kita mulai aja ya. Ini yang soal yang pertama. Gimana Miss ini Miss? Well, ini materinya random ya. Nanti kita lihat saja ketemunya di nomor 1 materi apa, nomor 3 materi apa. Nah, ini the first one is the man blah 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 in the office right now. Kenapa ini jawabannya adalah A is working? Karena pertama the man di sini adalah satu orang ya. Dia man bukan MEN. Kalau MEN dia berarti plural. Nah, di situ kita sudah bisa mengeliminasi bahwa R itu salah. Kenapa salah? Karena R itu adalah to be untuk subjek plural, subjek jamak. Kemudian pilihan kita tinggal 2 nih. Tinggal working sama work. Nah, itu yang di highlight, yang di underline warna merah itu ada kata keterangan waktu right now, artinya sekarang. Nah, sekarang itu berarti menunjukkan sesuatu yang terjadi sekarang, maka yang kita gunakan adalah tensesnya present continuous tense, di mana polanya adalah subject plus to be plus verb plus ing. Nah, jadilah dia jawabannya is working. Tapi ini sebenarnya kapitalnya yang awal itu harusnya huruf kecil ya. Iya. Jadi karena dia di tengah kalimat. Well, number 2, saya rasa semoga benar semua tadi ya. Kayaknya benar gampang itu Miss. Yeah. Ini juga masih tentang present continuous. Are blah 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 having a meeting in the room next door. Jawabannya apa? D ya. Nah, kenapa D? Tadi kalau kita sudah tertanam pola apa sih, subjek dan to be yang benar dalam pikiran kita, maka pertanyaan kayak gini kayak bonus ya. Oh, sangat mudah karena kenapa? Sudah ada are, tinggal kita lihat nih subjek yang to be-nya adalah are itu di sini cuma satu, cuma ada they, karena she, he dan I itu to be-nya bukan they. She, he itu is, I itu am. Oke? Yang are adalah they. Nah, pertanyaan bonus ini Miss berarti ini. Are they having a meeting in the room next door? Then number 3. Number 3 masih itu Miss ya, masih present continuous. Iya. Which one is the wrong sentence of present continuous tense? Jadi kita ada kalimat, ini yang agak lebih berat lagi levelnya, mengimbangi tadi yang mudah ya. Ya harus ini kita mengidentifikasi kalimat mana yang wrong, yang salah. Kita lihat nomor 1. She is walking to her office. Benar ya, pola kalimatnya is plus walk plus ing. Diana is spending her time by reading a book. Benar juga, Diana is tidak are, dia tidak am, benar. Nah, yang D dulu, people are watching the boss presentation with all looks. Benar juga ya, karena people itu adalah jamak, makanya kita pakai are. Kita lihat nih yang C, Mark is appreciating his friend's effort in doing the work. Nah, ini kenapa salah Miss? Kenapa salah? Iya. Coba ini ya, di pembahasannya ini ya. Jadi dalam present continuous tense itu kan harus menggunakan kata kerja yang berdurasi. Nah, dari ini ya, dari pilihan A, B, C, D itu kan A, B dan D itu kan dia berdurasi ya, berjalan, menghabiskan sama menonton. Nah, kita lihat yang C. Jadi dia pola kalimatnya itu salah. Pola kalimatnya itu benar, tapi maknanya yang salah. Karena appreciating itu nggak boleh dipakai untuk present continuous tense. Jadi dia itu tidak berdurasi. Jadi tidak bisa dikontinuuskan. Makanya dia yang salah adalah yang C. Nanti dibuka lagi ya materi present continuous tense. Jadi ada beberapa memang kata kerja yang tidak bisa dipakai untuk present continuous tense. Jadi problemnya ini di appreciate-nya itu ya, di kata kerja appreciate, karena
durasi yang dimaksud Miss Anis itu ketika kita walking, kita berjalan itu ada waktunya. Misalnya kita berjalan selama berapa lama gitu ya. Tapi kalau ketika appreciate nggak ada waktunya. Masa kita mengapresiasi selama 1 jam misalnya, enggak ya, misalnya wow kamu bagus selama 1 jam. 1 jam enggak ya. Enggak Oke, lah, itu yang dimaksud dengan durasinya. Maksudnya tuh gitu. Wow. Nah sekarang kita lanjut ke nomor 4. Ini materinya apa ini? Job vacancy ya misalnya ini ya. Jadi pertanyaan, which one is not qualified to apply for the job? Nah, not qualified, dari pilihan A, B, C, D itu mana yang tidak boleh melamar atau tidak memenuhi syarat untuk melamar pekerjaan tersebut. Jadi kita ini ya, coba yang A, 28 years old person. Jadi orang yang berumur 28 tahun, boleh nggak itu? Boleh. Karena ada ini ya, karena di syaratnya itu kan maksimal 35, berarti 28 masih boleh. Nah, kemudian yang C, karena jawabannya udah B ya, kita bahas yang C ya. Having good English skill, boleh nggak? Boleh, karena di syaratnya juga ada excellent English and communication skills. Lalu owning a car, jadi owning itu maksudnya memiliki. Kayak having gitu lah. Itu memiliki sebuah mobil. Nah, itu syarat yang pertama kan, memiliki sebuah mobil. Jadi yang keliru yang mana? Yang B, a fresh graduate. Kenapa? Karena di syaratnya itu ada ini ya, minimum 3 years experience in sales. Jadi harus punya pengalaman minimal 3 tahun. Jadi yang baru lulus, belum punya pengalaman itu bukan belum boleh saja melamar, boleh, tapi kemungkinan ini ya tidak terkualifikasi gitu maksudnya. Oke, jadi ketika kita ketemu soal model ini kan termasuk HOTS ya, Miss, higher order thinking skill ya. Jadi ini tidak stated di job vacancy-nya, tapi kita harus mikir dulu nih, setelah kita baca kualifikasi yang dia butuhkan, kita refer ke pilihan itu bisa memenuhi apa tidak. Jadi harus hati-hati dengan kalimatnya. Pertanyaan seperti ini harus belajar menganalisa ya, Miss. Iya. Ini harus dilatih minimal. Nah, ini ya, sekarang yang pertanyaan nomor 5 ya. What should the applicant do to apply for the job? Apa yang harus si aplikan itu, yang pelamar itu, apa yang harus dia lakukan untuk melamar pekerjaan tersebut? Nah, itu kita lihat di ini ya, coba kita lihat di job vacancy-nya yang bagian terakhir ya. Please send your CVs to jobs@myfatorah.com and write the job title as a subject. Nah, itu kan berarti kan caranya untuk melamar kan di situ. Nah, dari pilihan A, B, C, D mana yang benar? Yang C, sending the CVs ya kan sama kan? Ini berarti bukan hot ini, Miss. Ini sudah ada ini stated ya. Sudah clearly stated di ininya, di soalnya gitu. Well, gampang ternyata. Nomor 6, gimana ini? What should the KSP do according to the course decision? Wah, ini udah teksnya panjang, bahasanya ini ya, bahasannya memang bahasa yang agak tinggi gitu ya, misalnya memang harus ini banyak-banyak latihan ya kayak gini tuh. Ini adalah di materi news ini. Jadi berita tentang ekonomi. Nah, ini ya. Apa yang harus KSP itu koperasi maksudnya. Dia koperasi gitu loh, koperasi. Apa yang harus dilakukan si koperasi itu berdasarkan keputusan pengadilan. Nah, ini ada di ini ya, di teksnya ini. Jadi nggak usah kami terjemahkan ya, Miss ya. Ini panjang banget soalnya. Nah, ini ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, A, managing the fund, mengatur keuangan. Yang B, revising their rules, merevisi peraturan mereka. Atau yang C, jawabannya yang C, udah jelas ya, jawabannya yang C, returning the members fund. Nah, ini ya, the cooperation ini kita bisa lihat di ini ya, di kalimat ini loh yang saya kasih warna merah ya, yang kasih warna merah. The kooperatif itu kooperasi would carry out the course decision and continue making payments to the members. Nah, kooperasi akan melaksanakan keputusan pengadilan dan melanjutkan pembayaran ke anggotanya. Nah, berarti mana yang benar? Yang C ya, mengembalikan dana anggota. Jadi ini hot juga Miss ini. Ini harus cermat ya, soalnya ada beberapa kata yang apa namanya? Ini payment sama funds kan hampir mirip kan, Miss, ya kan? Nah, jadi ini harus ini tidak clearly stated. Jadi di teks itu sebenarnya ditulis tapi dengan bahasa yang berbeda gitu. Jadi harus baca, harus cari artinya apa, baru bisa menjawab pertanyaan yang semacam ini
gitu. Jadi jawabannya yang C. Ini kemungkinan benar juga. Oke, selanjutnya ya. Ini teksnya masih sama ya. Ini pertanyaan yang nomor 7 ya. The company stated that as of February 26, it had returned funds to 4,000 of each customer. What does the underlined word refer to? Jadi ini refer to itu reference gitu ya Miss ya. Iya, Ini merujuk ya, rujukan. Kata Ini gantinya itu merujuk kepada siapa? Nah, it di sini itu merujuk ke siapa? Nah, biasanya kalau kayak gini itu ada di kata sebelumnya ya, ada di kalimat sebelumnya, yaitu the company stated. Nah, berarti it-nya itu siapa? It kan bisa benda ya Miss ya. It itu kan benda. Tapi kalau dia he atau she kan nggak mungkin dia benda, dia pasti orang. Gitu. Kalau it itu biasanya benda. Kata it mengacu pada kata sebelumnya yaitu company. Jadi the company stated that. Nah, misal it ini diganti ya. The company stated that as of February 26 the company has. Nah, maksudnya kan gitu. Cuma karena bahasa Inggris itu kan kita nggak mungkin kan nulis itu perusahaan itu berdiri tahun ini. Perusahaan itu diulang-ulang lagi kan nggak bagus. Makanya harus kita pakai ini kata ganti. Contohnya Miss Suci mengajar bahasa Inggris kan setelah kalimat itu kan nggak mungkin kita nulis lagi Miss Suci ini punya kemampuan bahasa Inggris yang hebat misal kayak gitu. Berarti kan kita nggak mungkin nulis Miss Suci lagi kan. Nih Miss Suci yang di kalimat kedua itu kita ganti dengan she. Nah, maksudnya itu kayak gitu. Nah di sini kan company ya. Company-nya itu apa? Perusahaannya itu apa? Yaitu si koperasi. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kembali lagi ini tidak clearly stated. Ini HOTS. Nah ini mana ini ya teksnya panjang, pertanyaannya 3 lagi. Okay. What does the word carried out in the text mean? Apa arti kata carried out di teks itu? Nah itu yang saya garis bawah ya, semoga kelihatan. Carried out artinya melakukan atau melaksanakan. Nah, maka jawabannya benar adalah done. Nah kalau gini harus sering-sering baca, harus sering-sering nambah vocab gitu ya Miss ya. Nah, jadi kan vocab itu kan kadang satu makna itu kata-katanya itu bisa banyak gitu. Nah, kalian harus nyari ini kayak ini tuh kayak sinonim gitu loh, sinonim. Jadi kata yang mirip maknanya dengan kata yang lainnya gitu. Oke, 9 gimana Miss ini Miss? Well, ini materinya apa nih Miss? Ini WH question ini. Oke, tadi kita udah bahas yang baru sudah kita bahas di pertemuan ke-7 ya. Masih ini ya, masih fresh. Iya, masih fresh ini. Who blah 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 you this file, the boss does. Nah, di sini kan berarti dia adalah yang tadi yang awal yang apa namanya? Menanyakan who subjek. Dan what untuk menanyakan subjek. Dan di sini sudah pasti setelah who itu adalah verb ya, karena pilihannya semuanya verb. Tinggal lagi the form of the verb. Gimana kita tahu give itu salah, giving itu salah? Karena di polanya tadi ini adalah berbentuk simple present tense, yang artinya kata kerjanya itu kita butuh tambahkan s atau es ya. Karena di sini dia Karena di sini dia give, maka kita tambahkan s bukan es. Karena ini ya jawabannya itu ada the boss does. Iya, Does itu kan dia kan satu orang, berarti kan subjeknya itu cuma satu. Makanya pertanyaannya dia menggunakan gives yang plus s gitu. Oke, ini gimana Miss? Then why blah 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 his sign all day yesterday? Karena ada yesterday, kita tahu bahwa itu berarti past tense. Past tense itu auxiliary verbnya adalah did. Ini pertanyaan bonus ini. Why did he sign all day yesterday? Oke, yang ke-11. A letter asking about a product, service, or procedure is. Nah, ini ada di materi ini ya, inquiry letter ya. Ini jelas banget ini. Jawabannya adalah yang inquiry letter. Jadi surat yang meminta informasi ya Miss ya, informasi tentang produk, pelayanan atau prosedur itu surat permintaan ya Miss ya. Ya ini bonus juga. Tadi bonusnya udah berapa tadi? Oke. Which of the following is not included in a letter of inquiry? Mana yang tidak termasuk, yang tidak dimasukkan ya Miss ya, tidak dimasukkan dalam ini ya surat permintaan.
Yang A, price list, sample of products, job application, term of payment. Jelas banget ini juga ya Miss ya. Jadi kan ini biasanya kalau surat permintaan kan biasanya yang diminta kan daftar harga, produknya, sampel produk, atau ya term of payment itu cara membayar ya Miss ya. Jadi yang salah yang tidak ada di surat permintaan itu adalah job application. Ini beda konteksnya ini job application. Ini gimana Miss ini? Well, masih tentang inquiry letter. The inquiry letter is sent to a seller or manufacturers. Tadi karena kita sudah tahu bahwa tujuan dari inquiry letter adalah untuk asking for detailed information about the product or apa ya, atau jasa gitu ya. Jadi kita pasti mengirimkan inquiry letter itu kepada si seller atau manufacturers, penjual atau perusahaannya. Tidak mungkin kita kirimkan ke teman. Ya bisa ke teman kalau teman kita itu yang menjual. Tapi dalam konteks ini kita butuh penjualnya, tidak ke teacher or tidak ke chief or organization. Dan ini materi lain lagi ini ya. Hi, this is Family Medical. How can I help you? Ini tentang apa? Tentang making an appointment. Kita sudah belajar bagaimana membuat janji ya. Terus ini berarti percakapan yang jawabannya itu adalah jawaban dari percakapan yang di soal ya. Jadi kayak melengkapi gitu ya Mas ya. Menjawab. Hi, this is my, kalau ini A, kalau ini yang ngomong A, hi, this is Family Medical, how can I help you? Nah, jawabannya nanti akan si B yang ngomong maksudnya. Dan kenapa di sini jawabannya yang benar adalah B? Karena I need to make an appointment to see the doctor. Kenapa kita pilih yang the doctor bukan I need help with my car? Karena di apa namanya? Di soal sudah ada kata kunci bahwa this is family medical. Artinya medical itu kan berkaitan dengan kesehatan ya. Bisa jadi itu klinik atau itu mungkin rumah sakit. Jadi kita sudah punya tuntutan, ada yang menuntun untuk kita memilih bahwa dia ini appointmentnya untuk see the doctor, bukan untuk repairing car, bukan untuk I need a ride to work, bukan untuk see child's teacher. Ya, jadi kata kuncinya di family medical ya Miss ya. Jadi semuanya ini sebenarnya A, B, C, D itu benar aja benar ya? Semuanya kalimat yang benar untuk membuat appointment, tapi kita lihat konteks dari soalnya tadi ada family medical, jadi harus jelinya di situ. Well, yang ke-15, you arrange an appointment with another person because you want to blah 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 or see them. You mengatur sebuah janji dengan orang lain karena kita ingin bertemu. Atau kata lainnya kita bisa gantikan dengan meet. Meet itu bertemu, atau kita bisa pakai see. See itu juga bukan cuma maksudnya melihat dari kejauhan ya, tapi see dalam konteks ini adalah bertemu. Well, lanjut Miss. In the following is the expression to canceling an appointment, kecuali ya, except itu kecuali. Jadi mana yang salah gitu. Kalau yang namanya cancel itu membatalkan ya Miss ya, membatalkan. Berarti yang salah itu adalah yang jawabannya positif, itu pasti salah itu. Yang menyetujui berarti yang menyetujui itu yang salah. Ya, ini jawabannya yang dia, that must be great. Ya, itu kan menyetujui, berarti kan bukan canceling dia. Yang A itu I wish I could but I will go with my mother. Jadi dia sebenarnya pengen, cuman dia harus pergi dengan ibunya, berarti kan dia cancel ya, membatalkan gitu. I can make it, ya aku nggak bisa gitu. Itu yang B. Kemudian that is not a good time, itu bukan gimana? Waktu yang tepat. Ya ini bukan waktu yang tepat gitu. Ini gampang juga ini. Nah, sekarang ke ini ya, nomor 17. Which of the following should not be written in the final paragraph of an application letter? Nah, ini baru aja juga ya Miss ya, application letter. Ini belum lama gitu, masih fresh ini materinya. Apa yang tidak boleh ditulis di paragraf terakhir di surat lamaran kerja? Nah, jawabannya seperti yang teman-teman bisa lihat, jawabannya adalah yang D. Kenapa kamu melamar posisi itu ya Miss ya? Loh, kenapa kok nggak boleh Miss ini?
Karena kan menjelaskan mengapa kita melamar pekerjaan harus kita tuliskan di body of the letter. Benar. Sedangkan yang ditanyakan adalah Di final paragraph. Final paragraph itu berisi apa? Coba kita lihat A ya. A statement thanking the reader for their claim or consideration. Iya, kita berterima kasih di final paragraph. Kemudian your availability or interest in attending an interview. Iya, setelah kita berterima kasih, kita menuliskan kalimat yang intinya berharap untuk bertemu lagi di interview atau in the next stage of application ya. Yang ketiga, a statement saying you look forward to hearing from the reader. Itu mirip sama yang ke B ya. Nah, sedangkan yang D itu harus kita tuliskan di content or isinya gitu ya, Miss, the body of the letter, bukan di final paragraph. Jadi final paragraph itu isinya kayak kalimat penutup gitu ya, Miss, ya, berarti penutup. Jadi berterima kasih, kemudian ini mengatakan kalau nanti bisa interview, kemudian yang C itu juga mengharap ini ya segera diberitahu ya infonya diterima atau enggak gitu. Nah, what kind of letter is an application letter? Nah, itu jenis letter apa? Mau jelas banget ini. Kalau salah ini padahal bonus. Pastilah dia ini jenis surat yang formal. Kalau yang enggak informal tuh contohnya surat untuk ini ya, teman gitu kan, enggak formal. Informal dia masuknya ya. Atau surat untuk keluarga ya, untuk bapak ibunya atau gitu, itu masuknya nanti informal atau casual ya, sama ya Miss, berarti ya, informal sama casual. Oke, gitu. Jadi karena dia formal harus ditulis dengan bahasa yang baik dan benar, dari tata bahasanya, dari vocabulary-nya, dari grammar-nya, pokoknya semuanya harus benar. Oke, what is the last thing we write in an application letter-nya? Ini coba diingetin lagi ya, apa hal terakhir yang kita tulis di ini ya, sebuah surat lamaran kerja. Nah, bagian akhir dalam menulis application letter adalah signature. Seperti regards atau sincerely, itu maksudnya dengan hormat gitu loh. Dengan hormat, kemudian siapa yang tulis nama kalian. Regards siapa gitu. Sincerely siapa gitu. Itu jawabannya adalah yang C ya, signature and name. Jadi tanda tangan dan nama terang. Gitu. Pertanyaan terakhir, Miss. Well, the last question is, which of the following is necessary for a successful application letter? Di bawah ini, hal apa yang penting ya, yang dibutuhkan untuk menulis lamaran pekerjaan yang sukses? Maksudnya itu yang apa sih? Hal-hal apa saja sih yang kita butuhkan untuk membuat surat lamaran kita itu benar dan menarik? Nah, kita lihat nih, yang A, opening, body, and closing paragraphs. Iya kan, kita butuh nulis opening, body sama closing paragraph. Tidak, jangan kita gabungkan satu paragraf plek, nggak ada pisah-pisahnya, pusing ya. Oke. Yang kedua, addressing the letter to a specific individual or department, itu juga penting. Jangan sampai salah alamat. Nanti misalnya kita mau masukin ke HRD di perusahaan, kan banyak itunya ya, banyak room-roomnya banyak, tugas-tugasnya banyak. Jadi kita benar-benar tulis misalnya untuk siapa, untuk HRD. Jadi spesifik. Kemudian connecting your skills to the ones profiled in the job advertisement, itu juga sangat penting. Jadi connecting your skills itu maksudnya make sure bahwa skill yang kita miliki itu sesuai dengan kualifikasi atau requirement yang mereka butuhkan, yang perusahaan butuhkan. Nah, karena A, B, C itu semuanya benar, jadi makanya jawabannya adalah D, all of the above. All of the above itu artinya semua yang di atas adalah benar. Berarti ini ya, mencari yang paling benar ya, misalnya dari A, B, C, D. Yang paling benar adalah yang D ya, semuanya benar. Karena semuanya itu harus, ini jadi itu ya, HOTS juga ya. Kita harus berpikir, oh ini iya, oh ini B iya, C juga iya, oh berarti semuanya. Gitu. Oke, sudah selesai ya sampai ini ya, sampai sudah selesai. Nomor 20 ya. Semoga ini ya, semoga ya minimal dapat A lah, minimal A. Semoga ini ya, semoga teman-teman nilainya bagus. Tapi esensinya lebih daripada nilai itu adalah paham dan itu nanti bisa applicable, bisa diterapkan ya, Miss. Kita nggak cuma belajar ini orientasinya nilai. Jadi nilai itu penting, tapi pemahaman kalian itu lebih penting gitu. Jadi nanti kalau misal ada yang
masih kurang paham atau mungkin ada yang kok menurut saya itu B ya, itu boleh ditanyakan langsung ya, boleh ditanyakan ke LMS saja ya, LMS saja di pertemuan berapa gitu contohnya gitu. Oke, cukup untuk pertemuan ke-8 ya. That's all for today. Semoga ini ya bermanfaat ya ini ya untuk refleksi teman-teman semuanya. That's all. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.